Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah begitu banyak, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat, sehingga kita bisa menghirup udara di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita dan semua amalan di bulan suci ini mendapatkan pahala dari Allah, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salam dan salawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, di antara seluruh ibadah yang kita lakukan, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Hisab atau perhitungan amal akhirat adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Perhitungan itu menggunakan timbangan yang maha adil dari Allah, sehingga tidak ada teraniaya walaupun sekecil apapun amalnya. Jaminan Allah terhadap keadilan itu disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 47, yang artinya, maka kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukup kami yang membuat perhitungan. Dari hasil timbangan atau perhitungan itu akan diserahkan kepada setiap orang yang berupa kitab catatan amalnya. Jika kitab catatan diberikan dari arah kanannya, sebuah pertanda orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dan mendapat balasan surga yang tinggi. Selain itu ada pula yang menerima kitab catatan dari arah kiri, sebuah pertanda kesedihan yang menimpanya. Selama di dunia, tentu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia, terutama amal yang menyangkut ibadah dan penghambaan kepada Allah. Dalam penghitungan di akhirat, ada yang menjadi prioritas utama, yang menjadi tumpuan perhatian, sehingga jika amal tersebut baik dan sempurna, maka amal dan perbuatan yang lainnya akan sempurna pula, yaitu sholat. Ibu Aisyah yang dirahmati Allah, selain sebagai ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat kelak, sholat juga memiliki keutamaan. Di antaranya, yang pertama, sholat bisa menenangkan hati. Sholat tidak hanya membawa pahala bagi pelakunya, tetapi juga menciptakan ketenangan hati. Keutamaan ini tertulis dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad, bahwa ibadah sholat dapat menjadi penyejuk hati. Seorang hamba yang rajin melaksanakan sholat akan merasakan kesejukan hati dan ketenangan jiwa. Yang nomor 2, mendapat kemuliaan hidup. Kemuliaan ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, namun juga di akhirat kelak. Sebagaimana riwayat Utsman bin Affan, bahwa seorang hamba yang sholat tepat waktu akan memperoleh kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut adalah dijaga dan dicintai oleh Allah. Hidupnya senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Selain itu, rumahnya mendapat keberkahan hingga dijauhkan dari pedihnya siksa api neraka. Yang ketiga, dijanjikan surga bagi ahli sholat. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tentu mengharap balasan berupa pahala dan surga. Allah menjanjikan surga bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan tepat waktu. Yang keempat, sholat bisa menghapuskan dosa-dosa.
Sholat yang dilakukan dengan sabar dan istiqomah akan dapat menghapuskan dosa seseorang. Dosa yang telah terhapuskan sudah pasti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa perumpamaan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai mengalir deras sebanyak 5 kali sehari. Sudah pasti orang tersebut akan bersih tanpa kotoran. Yang dimaksud kotoran ini adalah dosa. Kemudian yang kelima, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang jika dibandingkan ibadah lain keutamanya lebih besar. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholati inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Untuk itu mari perbaikilah sholat kita dengan cara pertama berjamaah. Karena langkah satu diampuni dosanya dan langkah yang lain diangkat derajatnya. Yang kedua, tepat waktu. Kemudian yang ketiga ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita menjaga sholat kita. Tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Dapat kita awali dengan memastikan wudhu kita dilakukan dengan sempurna. Sehingga insya Allah sholat kita pun akan sempurna juga. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.